Terima kasih Tuhan Yesus. Salam saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia. Salam yang ada di seluruh dunia. Salam kasih merdeka. Dengan kemerdekaan yang kita alami, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus buat pagi ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di mana hari kemerdekaan ini kita menikmati kemerdekaan ini oleh karena ada perjuangan yang diberikan orang tua kita yang dahulu, para pejuang kita yang sudah gugur, yang sudah menyelesaikan tugas sampai akhir, ya. Kita bersyukur kita menikmati kemerdekaan itu. Indonesia penuh dengan penuaian jiwa-jiwa. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan atas Indonesia. Terima kasih saudara-saudaraku. Pada saat ini hari kemerdekaan 17 Agustus, kita akan menikmati perjuangan yang sudah diberikan kepada kita. Kita tidak berjuang, para pejuang kita sudah melakukan perjuangan. Kita tinggal menikmati. Tetapi kita harus meneruskan perjuangan itu. Perjuangan apa? Perjuangan yang sudah diberikan para pejuang-pejuang kita kepada kita. Dan hari ini pun kita masih berjuang atas Indonesia. Hidup Indonesia, sebab disinilah kita dipulihkan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, saya bersyukur kalau pagi ini kita masih bisa menikmati hari yang indah. Pagi ini bagikan, share ini kepada siapapun, saudara-saudaraku yang jauh, yang dekat, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada saudara-saudara kita yang seiman. Bagikan kepada siapapun. Jangan malu, jangan takut, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Satukan, buka hati. Roh Kudus bekerja bagimu dan bagiku. Roh Kudus melawat hidupmu dan hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menikmati kemerdekaan itu, kita harus mengalaminya. Bukan hanya sekedar kita mengatakan merdeka, tapi kita harus mengalami kemerdekaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Begitu luar biasa Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Pada pagi ini kami kembali Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan. Bersatu kini bagi umat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Jamah kehidupan kami, satukan hati kami, buka hati kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya setiap apapun yang kami Tuhan rindukan, Engkau memberikan, menyatakan kepada kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hidup hari ini karena kemurahan-Mu. Oh haleluya. Kami hidup karena kebaikan hati-Mu. Kami hidup karena kemurahan-Mu. Tuhan terima kasih betapa Engkau mengasihi kami. Segala kuasa kegelapan, segala kuasa iblis, pemerintah-pemerintah di udara, segala penghulu-penghulu, tentara-tentara langit, segala roh teritorial dimanapun kami tinggal,
segala kuasa-kuasa si iblis. Kami mau hancurkan dari kehidupan kami, dari kehidupan kami di mana kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu tidak berkuasa atas hidup anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui live pagi ini, melalui siaran pagi ini, Engkau tidak berkuasa. Roh kegelapan bagi kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamaah Tuhan Yesus, di setiap live pagi ini Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan mengambil alih hidup kami. Roh Kudus-Mu yang mengambil alih, yang memberikan kepada kami kemerdekaan, yang memberikan kepada kami kemenangan Tuhan di dalam Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membawa kami untuk lebih mengenal Engkau. Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami kemauan. Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami Tuhan Yesus kekuatan, penghiburan, sukacita yang daripada Roh Kudus mengalir atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur sebab Engkau sungguh mengasihi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mulai doa kami. Pemulihan-Mu terjadi bagi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kita buka hati kita. Jamahan Tuhan terjadi atas hidup kita oleh Roh Kudus yang mengurapi kita. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih. Mari naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuh aku, menawan damai-Ku. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Oh haleluya. Mu yang hidup penuhiku, menyertai-Ku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Umat-umat Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kita hidup. Terima kasih Yesus. Roh Kudus yang memberikan kita hidup. Hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh.
maka kita akan menghasilkan buah daripada roh. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh yang kudus. Umat-umat Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh, terpujilah namamu Roh Kudus, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, glory bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang luar biasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah yang Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Umat-umat Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hari ini hari yang sangat bersejarah bagi kita, di mana kita menikmati 17 Agustus, hari kemerdekaan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat Indonesia yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di mana umat-umat Tuhan, kita yang ada di Indonesia, kita bersyukur sebab Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Sebab Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan memulihkan Indonesia di dalam kemerdekaan yang kita alami. Roh Kudus bekerja atas Indonesia. Sama halnya dengan kita hari ini. Roh Kudus bekerja memulihkan kehidupan kita. Umat-umat Tuhan. Tuhan hendak melawat hidup umat-umat Tuhan. Tuhan hendak melawat hidup umat-umat Tuhan. Firman Tuhan berkata, rohlah yang menghidupkan. Roh Allah. Pujian tadi berkata, rohmu yang hidup, penuhiku. Rohmu yang hidup, beriku damai. Oh, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Bahwasanya di saat ini hanya Roh Kudus yang memerdekakan hidupmu dan hidupku. Roh Kudus yang memerdekakan hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kemerdekaan itu Tuhan berikan kepada kita. Saat ini saya diingatkan Tuhan tentang kemerdekaan. Mari kita buka Roma
kitab Roma, hidup oleh roh. Itu perikopnya. Umat-umat Tuhan, Tuhan mengingatkan saya tentang kemerdekaan. Kemerdekaan apakah itu? Mari kita baca. Karena Tuhan mengingatkan saya. Sebab Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Umat-umat Tuhan, di saat kemerdekaan yang kita alami hari ini. Dan Tuhan juga memerdekakan hidup kita. Dari mana kita dimerdekakan? Dari segala ikatan belenggu. Dari segala keinginan daging. Dari segala dosa. Dari segala si iblis, ikatan. Dari segala beban hidup. Mari saya akan bacakan firman Tuhan satu perikop, hidup oleh roh. Roma 8 ayat 1 sampai selesai. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Umat-umat Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada dirimu dan diriku untuk memerdekakan kita. Roh yang menghidupkan rohmu, sehingga rohmu mampu, rohmu lebih kuat daripada penguasa roh-roh yang ada di udara. Rohmu yang memberikan kemampuan di dalam tubuhmu ini untuk engkau merdeka, untuk engkau kuat, untuk engkau dapat melakukan segala perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan Yesus. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Umat-umat Tuhan, Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus yang mampukan kita untuk mematikan keinginan daging. Apa itu keinginan daging kita? Hasrat. Keinginan daging kita pengen mengingini melebihi dari kekuatan kita. Mengingini sesama manusia, mengingini segala harta dunia ini, mengingini hasrat, keinginan kita aja yang kita andalkan. Mau kita. Kalau istilah zaman sekarang, semau gue, seperti itu. Itulah namanya keinginan. Jangan keinginan itu yang membuat kita menjadi kita terikat di dalamnya. Keinginan itu akan menjadi dosa. Ayat 4 kita lanjutkan. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Apa yang diberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu, untuk menghidupkan roh kita, sehingga roh kita diajari Roh Kudus untuk kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Selama ini yang kita Tuhan sampaikan di live pagi-pagi selalu tentang keinginan daging, keinginan roh, dan bagaimana tentang tubuh kita adalah bait Allah. Ini berbicara tentang tubuh kita, keinginan kita, tentang roh yang ada di dalam hidup kita. Umat-umat Tuhan, saya diingatkan Tuhan tentang hari ini kemerdekaan kita di dalam mengiring akan Tuhan. Kita harus merdeka di dalam mengiring akan Tuhan. Kita tidak mau diikat oleh keinginan daging kita, sehingga kita tidak lepas di dalam berdoa, kita tidak lepas di dalam menyembah, kita tidak bisa lepas di dalam hal melakukan perintah daripada firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita lakukan dari hati kita.
Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dalam kitab firman Tuhan, itu akan hidup di dalam hidup kita, di dalam setiap tingkah laku kita. Maka pikiran, perkataan, hati, perbuatan kita dapat kita melakukan dengan kemerdekaan, dengan kebebasan di dalam Roh Kudus, dengan kemurahan Tuhan kita lakukan dengan hati yang tulus. Demikian kemerdekaan. Kemerdekaan apa yang kita harus alami? Kemerdekaan di dalam kasih karunia Tuhan. Saya lanjutkan lagi. Ayat berikutnya, karena keinginan daging. Saya kembali ayat berikutnya. Sebab ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi artinya umat Tuhan, keinginan daging kita, hasrat kita, kalau kita hidup merdeka, yang ada di dalam hati kita, keinginan kita yang ada di dalam pikiran kita, yaitu pikiran hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang patut dipuji, hal-hal yang patut diucapkan. Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang ada di pikiran kita, yang ada di keinginan kita, hasrat kita, hal-hal yang manis yang sedap didengar. Memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Itu hal-hal yang patut dipuji. Itu hal-hal yang patut kita pikirkan. Kalau kita ada di dalam Roh Kudus, maka rohmu dan rohku diajari Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah guru kita. Roh Kudus adalah guru kita yang mengajari kita melakukan segala perintah firman Tuhan. Ayat berikutnya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Umat Tuhan, keinginan daging kita menghasilkan maut. Hati-hati. Hati-hati kita, keinginan daging kita. Kita mau buka HP. Kita buka HP, tadinya kita membuka HP tentang lagu puji-pujian, itu sangat bagus, luar biasa. Kita mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang ada live setiap hari, hamba-hamba Tuhan luar biasa yang dipakai Tuhan di online di sosial media, itu banyak sekali. Mari, tetapi jangan diakhiri dengan daging. Banyak hal yang kita dapat lakukan di YouTube, di Facebook, di sosial media, tetapi lakukanlah itu bukan karena keinginan daging, tetapi lakukanlah oleh karena keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Keinginan roh itu hatinya mau memuji Tuhan, hatinya memberikan yang terbaik bagi sesama manusia, hatinya memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, hendak melakukan perkara-perkara yang di atas. Itulah hati daripada roh kita sendiri, sebab Roh Kudus sudah ada di dalam roh kita. Itu yang membuat keinginan roh akan menghasilkan buah. Setiap apa yang kita lakukan akan menghasilkan buah. Adakah itu buah daripada daging ataukah itu buah daripada roh? Galatia 5 ayat 22 adalah buah roh. Galatia 5 ayat 18, 17, 18 dan sampai seterusnya, itu buah daripada daging. Umat-umat Tuhan, saya menyampaikan tentang kemerdekaan di dalam roh. Kemerdekaan kita dalam mengiring Tuhan. Kita tidak bisa mengiring Tuhan kalau kita masih dalam keinginan daging kita. Keinginan daging ini sangat-sangat kuat menarik kita di dalam kita berjalan di dalam Tuhan. Kalau kita mengiring Tuhan tidak gampang, umat Tuhan, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita, hati kita dengan tulus kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus yang akan bekerja melawat hidup kita, sehingga hati kita, apa yang kita rasakan di dalam tubuh jiwa roh ini, ada kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan, kerinduan yang dahsyat kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk melakukan kepada kita kemauan, di mana kita diberikan Tuhan kemauan untuk rindu, terus rindu kepada Tuhan. Di situ kita diberikan kekuatan, di situ kita diberikan kemampuan, di situ kita menjadi pemenang, di situ kita dapat merasakan bagaimana pertolongan Tuhan setiap saat Roh Kudus bekerja dan memberikan kepada kita penghibur. Umat Tuhan, sungguh luar biasa hari ini Tuhan memberikan kepada kita
hari yang luar biasa, kemerdekaan, dimerdekakan di dalam roh. Dan di dalam daging, kita mematikan keinginan daging, sehingga yang hidup hanya Roh Kudus di dalam roh kita. Umat-umat Tuhan berbicara roh, berbicara hati kita. Ayat berikutnya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Umat-umat Tuhan ini firman Tuhan berkata, keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Hati-hati umat Tuhan. Hati-hati, jangan keinginan kita yang kita andalkan. Hati-hati, jangan keinginan kemauan kita yang kita andalkan. Andalkan Tuhan. Andalkan Yesus, andalkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Berhati-hati umat Tuhan. Hati-hati. Kita berjalan dalam hidup ini, sekalipun kita sudah diberikan Tuhan kemerdekaan, tetapi berhati-hati. Firman Tuhan berkata, berhati-hatilah di dalam doa dan permohonanmu. Berhati-hati. Mengambil keputusan berhati-hati. Jangan keputusan itu membuat kamu menjadi apa? Keinginanmu yang kamu tonjolkan. Kamu mengambil keputusan membuat kamu salah memutuskan sesuatu hal tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Hati-hati. Umat-umat Tuhan, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan mengambil keputusan tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Ya. Umat-umat Tuhan sama seperti Abraham. Ya. Mengambil keputusan yang sangat-sangat sampai hari ini itu berpengaruh kepada kita. Umat-umat Tuhan, mari jangan salah mengambil keputusan. Bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku pantas memutuskan hal ini? Yang kuputuskan ini. Nanti Tuhan akan berkarya. Banyak hal yang Tuhan akan buat kalau kita bertanya kepada Tuhan. Banyak hal Tuhan, banyak cara untuk menolong dan menyampaikan lewat siapapun. Tuhan banyak cara untuk menyampaikan segala sesuatu apa yang kita minta kepada Tuhan. Apa yang kita tanya kepada Tuhan. Banyak cara Tuhan. Bisa lewat hamba Tuhan. Bisa lewat setiap perkataan anak-anakmu kah? Suamimu kah? Istrimu kah? Tetangga kah? Tuhan bisa pakai mereka. Tuhan bisa pakai lewat puji-pujian. Tuhan bisa pakai benda. Banyak hal Tuhan mau buat. Banyak jalan Tuhan mau buat. Untuk menyampaikan sesuatu hal. Tuhan bisa buat dari mimpi. Tuhan Yesus, kita banyak cara umat Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Umat-umat Tuhan berhati-hati. Kita yang hidup oleh daging, umat-umat Tuhan, kita bisa melihat kita berada di mana. Lihat kita berada di mana. Galatia 5 ayat 17-18 dan seterusnya mengenai daging. Di manakah dirimu? Adakah engkau di dalam amarah? Adakah engkau di dalam emosi? Adakah engkau di dalam perjinahan? Adakah engkau di dalam kemunafikan, perseteruan, pertikaian? Adakah engkau di dalam kehidupan terikat di dalam aniaya? Umat-umat Tuhan, hidup oleh daging akan menghasilkan maut. Berhati-hati umat Tuhan. Saya akan buka Galatia 5. Umat-umat Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Betapa Yesus luar biasa yang memberikan kepada kita pengertian demi pengertian. Galatia 5 saya buka tentang daging.
Ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup oleh roh, kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Itu nyata umat Tuhan. Hiduplah oleh roh, maka engkau akan beroleh roh. Roh kebenaran, roh kehidupan. Mari hidup oleh roh. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Umat Tuhan, itu sungguh jelas firman Tuhan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Itu sebabnya umat Tuhan, saya lanjutkan, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita berada di dalam keinginan daging umat Tuhan, ini sudah jelas firman Tuhan berkata, setiap kali engkau menghendaki sesuatu hal daripada Tuhan, engkau tidak akan menerimanya. Kalau kita dalam keinginan daging, keinginan hasrat, kemauan, itu keinginan daging. Hanya mau kita, hanya keinginan kita, itu keinginan daging. Umat-umat Tuhan, ayat berikutnya, ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, adakah itu bagimu? Perkecemaran, adakah itu bagimu? Hawa nafsu, adakah itu bagimu? Keinginan daging. Penyembahan berhala, adakah itu? Suka menyembah berhala? Suka bertanya-tanya kepada orang-orang dunia? Kata orang dunia orang pintar. Nggak ada itu orang pintar. Nggak ada itu dukun dibilang orang pintar. Umat Tuhan, sihir, adakah itu keinginan daging? Perseteruan, perselisihan, iri hati, umat Tuhan, amarah, kepentingan diri sendiri, adakah itu keinginan dagingmu? Percideraan, roh pemecah, hati-hati umat Tuhan. Roh pemecah, hati-hati. Roh pemecah itu tidak kelihatan, sebab itu berbentuk roh. Ini berbentuk roh umat Tuhan. Keinginan daging. Ya. Adakah itu kedengkian? Engkau dengki kalau tetanggamu diberkati. Hati-hati umat Tuhan. Adakah kemabukan? Mabuk-mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Umat Tuhan, Tuhan berkata demikian. Ayat 21b, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan mengingatkan kita, ini ketegasan kepada kita. Tuhan mengingatkan kita, tidak ada orang yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau melakukan hal yang tercatat di dalam firman Tuhan ini. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Umat Tuhan, mari Tuhan menegaskan kepada kita, kalau kita hidup di dalam daging, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kemurahan. Kemurahan Tuhan. Kita harus melanjutkan perjuangan. Tuhan sudah berjuang. Tuhan sudah berjuang. Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah mengalahkan dan mengampuni dosamu dan dosaku. Giliran kita umat Tuhan, gak gampang, gak tenang-tenang. Mengiring Yesus itu harus pikul salib sendiri-sendiri umat Tuhan. Kita sudah diberikan kemurahan sama Tuhan. Tetapi lanjutkan perjuangan itu. Mari umat Tuhan, lanjutkan. Buang semua keinginan daging itu. Keinginan amarah, emosi, mengasihi diri sendiri. Buang itu semua. Itu namanya perjuangan umat Tuhan. Bukan gampang kita mengiring Tuhan, kita berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Tetapi tidak membuang segala keinginan daging. Keinginan daging itu, kata firman Tuhan tadi di kitab Roma, bahwasanya akan menghasilkan maut. Kalau sudah menghasilkan maut umat Tuhan, udah mati. Kalau sudah mati tidak ada lagi pertobatan umat Tuhan. Itu kata firman Tuhan.
Jadi umat Tuhan berhati-hati di dalam keinginan daging. Berhati-hati umat Tuhan, supaya umat Tuhan mengiring Tuhan bukan karena kekuatanmu dan kekuatanku, tetapi karena kekuatan Roh Kudus, firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan, Injil, firman Tuhan Allah, roh yang hidup. Roh yang hidup itu adalah firman yang diberikan kepada kita di dalam hati kita, sehingga menghidupkan kita di dalam roh kita, sehingga firman itu menjadi loh hati, bukan lagi bukan menjadi loh yang tertulis, bukan lagi menjadi loh yang tertulis, tetapi menjadi loh hati. Loh hati, dari hati akan keluar firman Tuhan. Itu sebabnya firman itu yang kita selalu lakukan, yaitu firman dari hati. Firman bukan lagi tertulis, tetapi firman loh yang ada di dalam hati. Itu yang membuat mulut kita berkata-kata. Mulut kita tidak pernah putus dengan puji-pujian. Mulut kita berkata-kata berkat, berkata-kata sukacita, damai sejahtera. Sebab roh yang memerdekakan hidupmu dan hidupku. Saya lanjutkan. Roma tadi kembali ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang tadi di Galatia yang saya sampaikan, tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Umat Tuhan berhati-hati. Jangan kita berkata, kita sudah di dalam Tuhan, tetapi kita tidak menerima roh Allah yang hidup itu. Banyak orang menolak roh Allah, roh kudus, roh Allah yang hidup. Kalau kita tidak memiliki roh Allah, kita tidak milik Kristus. Umat Tuhan, kita harus terus bertanya, mencari. Tuhan berkata mencari, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan, minta engkau akan menerima. Mari cari umat Tuhan. Caranya cari berdoa, caranya cari baca firman Tuhan, caranya cari mari naikkan pujian penyembahan, caranya cari mari beri kepada anak yang yatim. Beri kepada panti asuhan, janda-janda, fakir miskin, engkau yang punya beri. Di saat engkau memberi, Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian yang baru kepadamu. Umat-umat Tuhan. Saya lanjutkan. Kembali. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh Allah itu yang mengajari kita melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Roh Allah itu sendiri yang membenarkan hidup kita melalui setiap perkataan firman Tuhan. Itu sebabnya firman itu yang hidup itu roh Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita umat Tuhan. Itu sebabnya firman Allah itu yang diperkatakan itu firman yang hidup. Bukan firman yang mati, yang hanya tertulis di dalam kitab-kitab. Kitab firman Tuhan tertulis, tetapi biarlah firman itu tertulis di dalam loh hatimu, sehingga firman itu menjadi hidup. Bukan firman yang mati. Firman yang mati itu, firman Tuhan berkata demikian umat Tuhan. Kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi terdiri dari kuasa. Jadi firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, Roh Kudus yang memberikan kehidupan itu di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam perbuatanmu. Tetapi firman Allah yang kita baca, tetapi kita tidak mengundang Roh Kudus untuk mengajari kita. Roh hidup yang menghidupkan roh kita. Tapi firman yang kita baca, kalau kita tidak mengundang Roh Kudus, maka firman yang kita baca itu menjadi yang ada di dalam tertulis di dalam firman Tuhan. Kita hanya tahu hafalan aja di dalam otak kita. Hanya tahu hafalan aja di dalam otak kita. Kita tahu semua firman Tuhan, tetapi kita tidak dapat melakukan. Oleh karena apa? Roh Kudus tidak diam di dalam hidupmu dan di dalam hidupku.
Itulah kunci rahasia umat Tuhan. Tidak akan ada yang mampu melakukan firman Tuhan tanpa Roh Kudus yang menolong dirimu dan diriku. Ingat umat Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang menghidupkan dirimu dan diriku. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau Roh Kudus hidup di dalam dirimu dan diriku, maka di dalam loh hatimu, firman yang tertulis di dalam kitab firman Tuhan ini. Firman ini yang tertulis ada di dalam hatimu. Ada di dalam hatimu. Sehingga yang tertulis itu bukan loh batu, tetapi loh hati. Bukan loh yang tertulis lagi. Loh batu itu hukum Taurat, hukum Musa. Bukan ditulis di situ lagi, tetapi ditulis di dalam hati. Siapa yang menulis? Roh Kudus. Tuhan sendiri yang menulis. Umat-umat Tuhan, mari. Hal inilah yang disampaikan di tempat ini setiap hari live pagi, setiap hari live pagi. Karena Roh Allah yang mengajarkan kepada diriku setiap hari, di saat saya melangkah, di saat saya melakukan pekerjaan Tuhan, di saat melakukan saya pekerjaan-pekerjaan di rumah, baik mengurus anak-anak dan segala sesuatu, Roh Allah selalu ada bersama diriku. Mari umat Tuhan, saya mengajak kepada seluruh umat Tuhan. Saya lanjutkan kembali sedikit lagi umat Tuhan. Dan jika roh dia, ini roh Allah. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Umat Tuhan, ayat berikutnya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Umat Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mematikan keinginan daging. Apa itu keinginan daging tadi? Galatia 5, adakah engkau masih di situ? Suka marah, suka benci, suka berbuat sesuatu hal yang Tuhan tidak inginkan? Roh Kudus yang menolong kita untuk kita belajar melakukan perbuatan kehendak Bapa di surga. Perbuatan yang ajaib. Saya lanjutkan kembali umat Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, umat-umat Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Umat Tuhan, Roh Kudus dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya umat-umat Tuhan, Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Bapa. Tidak ada yang bisa berdoa umat Tuhan itu sebanyak berdoa dengan bahasa roh sampai kita tidak berkata-kata lagi dengan pikiran, tapi Roh Kudus yang mengajarkan roh kita berdoa sampai tidak terucapkan lagi. Doa secara akal pikiran kita tidak terucapkan lagi. Yang ada Roh Kudus mengajari roh kita berdoa. Berdoa. Sampai tidak terucapkan segala keluhan-keluhan kita. Umat-umat Tuhan. Yang terakhir. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Umat-umat Tuhan, inilah yang dikatakan merdeka. Kemerdekaan yang kita terima oleh Roh Allah. Kemerdekaan di dalam keinginan daging.
kita hidup oleh roh, maka kita akan merdeka. Kalau kita hidup oleh roh, kita akan dimerdekakan oleh Allah. Umat-umat Tuhan, mari hiduplah oleh roh. Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus, maka engkau akan merdeka. Merdeka di dalam segala hal. Maka engkau akan dilepaskan dari segala keinginan daging. Sehingga keinginan daging itu tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Ingat umat Tuhan, di saat kita di sini saya sampaikan, di saat kita melakukan keinginan daging, kita sudah salah. Dan kita sudah salah. Di saat kita sudah salah, terbiasa melakukan, itu akan menjadi dosa. Itu akan menjadi dosa. Dan di saat kita melakukan dosa, tubuh kita sudah terikat. Tubuh kita di dalam darah sudah terikat. Terikat di dalam dosa. Pernah saya katakan di tempat ini, cara kerja iblis demikian, seperti lalat. Kalau lalat hinggap kepada makanan, dia akan mengeluarkan kotoran. Dan kotoran itu ada pada makanan. Dan dia akan terbang. Sama dengan iblis. Kalau kita melakukan dosa, iblis masuk ke dalam hidup kita. Dan dia meninggalkan, menotok darah kita. Di mana darah kita, dia mau sesuka hatinya. Di tangan kah, di kepala kah, di kaki kah, di perut kah. Dia akan meninggalkan kotoran di dalam darah. Sehingga darah kita diikat oleh iblis. Jiwa. Berbicara darah, berbicara jiwa. Kita diikat oleh iblis. Sudah diikat dengan apa? Kotorannya itu diikat. Ditinggalkan noda di dalam hidup kita. Maka di saat kita terikat di kepala kita, maka kita sering sakit kepala. Itu sudah terikat umat Tuhan. Kita sering sakit kepala, itu terikat. Lepaskan itu umat Tuhan. Itu sebabnya jangan berbuat dosa, salah. Jangan sengaja berbuat salah. Berusahalah umat Tuhan, mari berjuang. Perjuanganmu dan perjuanganku, berusahalah kita mengerjakan keselamatan. Berusahalah, mari umat Tuhan. Roh Kudus akan memampukan dirimu dan diriku. Berusahalah untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada dirimu dan kepada diriku. Mari terima kuasa, terima Roh Kudus yang memberikan kita hidup. Umat-umat Tuhan luar biasa, bahwa Roh Allah yang menghidupkan dirimu dan diriku. Hari ini Tuhan berikan kepada kita kemerdekaan. Mari umat Tuhan lepaskan itu, segala keinginan daging. Minta Roh Kudus mampukanmu untuk melepaskan itu semua. Umat-umat Tuhan, raih kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepadamu dan kepadaku. Sama halnya Indonesia, pejuang-pejuang kita yang sudah berjuang dahulu, memberikan kepada kita kemerdekaan. Bukan berarti kita enak-enak kita untuk kita sesuka hati kita atas Indonesia, tidak. Tetapi isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang mulia, dengan hal-hal yang patut dipuji untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Sama halnya demikian kepada kemerdekaan di dalam Roh Kudus. Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus. Mari berjuanglah untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang Tuhan perintahkan? Mari buang segala keinginan daging dan dunia. Keinginan daging begitu besar menguasai dirimu. Minta Roh Kudus untuk melepaskan itu semua. Mari kita naikkan pujian ini. Bernyanyi umat Tuhan. Karena Roh Kudus, undang Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Hari ini Tuhan selalu melawat di hidup kita.
Roh Kudus bekerja bagimu dan bagiku. Sekalipun kita jauh tempatnya, tetapi engkau menonton live pagi ini, Roh Kudus ada bersama dirimu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir damai dalamku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Umat Tuhan yang ada di rumah saat ini, Roh Kudus bekerja saat ini. Oh, Rabataka Sekinamasi. Roh Kudus ada bersamamu saat ini. Roh Kudus ada bersamamu. Oh, Rabataka Sekinamasi. Buka hatimu. Lawatan Tuhan terjadi. Tuhan akan mengubah hidupmu. Roh Kudus yang berkarya. Roh Kudus yang mengajari hidupmu. Roh Kudus yang menuntun engkau. Roh Kudus adalah guru yang luar biasa bagimu dan bagiku. Mari andalkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Mari akui Dia dari mulutmu dan dari hatimu. Katakan dengan pujian ini. Pujian ini adalah kata-kata kita. Kita percaya dalam hati, kita berkata-kata lewat mulut kita. Maka itu akan menjadi iman di dalam hatimu. Karena engkau mendengarkan setiap perkataan yang kau perkatakan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya, Roh Kudus bekerja bagimu umat Tuhan. Naikkan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Terima kasih Raja Damai. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Allah yang hidup. Horabataka sekina masih. Terima kasih Roh Allah yang hidup. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Allah yang hidup. Terima kasih Roh Allah yang hidup. Roh Kudus yang mulia, Roh Allah yang hidup, Roh Allah isi hatimu Tuhan, Rohmu yang hidup adalah hatimu sendiri. Terima kasih Allah Roh Kudus. 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 Umat-umat Tuhan, mari umat-umat Tuhan, Roh Kudus, Engkau saat ini bekerja, melakukan aktivitas apapun keberadaan. Roh Allah yang hidup ada bersamamu. Roh Kudus menjamah hidupmu apabila engkau membuka hati baginya. Roh Kudus bekerja bagimu apabila engkau membuka hati baginya. Horabataka sekina masih. Hosiana masih. Hosiana masih. Allah Roh Kudus, jamah setiap umatmu yang ada di rumah. Horabataka sekina masih. Umat Tuhan, engkau yang membuka hati saat ini, berkata kepada Roh Kudus, masuklah di dalam hatiku. Ambil alih hidupku Allah Roh Kudus. Roh Kudus ada bersamamu. Umat Tuhan, Roh Kudus menjamah hidupmu. Roh Kudus masuk dalam hati umat-umat Tuhan. Oh yes, yes, yes. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Umat Tuhan yang ada di rumah, engkau saat ini yang membuka hati, Roh Kudus sudah masuk dalam hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabataka sekina masih. Roh Kudus jamah Tuhan Yesus, jamah dalam nama Tuhan Yesus, jamah umat Tuhan. Saat ini jamah lawatanmu terjadi atas umat Tuhan. Lawatanmu terjadi. Terang sudah datang. Roh Kudus bekerja. Terang sudah datang. Sehingga terang itu akan mengalahkan kegelapan. Terang sudah datang. Terang sudah datang mengalahkan kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi atas umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi atas hidupmu. Umat-umat Tuhan, terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan, Roh Kudus menjamah hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Rabataka sekina masih, Yesus hamasia. Ailoma tubuh kolabato isaina mesia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan Yesus, jiwa-jiwa saat ini, jamah. Segala ikatan saat ini juga lepas, roboh. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat saat ini juga lepas, roboh. Segala benteng-benteng musuh, roboh, hancur. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh kemunafikan, roboh, lepas dalam nama Yesus. Lepas segala ikatan-ikatan di tubuh jiwa roh daripada umatmu. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Rabataka sekina masih. Oleh kuasa darah anak domba Allah. Roh Kudus bekerja melawan umat-umat Tuhan. Hosiana. Oleh kuasa darah anak domba Allah. Segala kuasa maut dikalahkan. Segala kuasa-kuasa iblis dihancurkan. Segala kuasa-kuasa setan dipatahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Segala umat-umat Tuhan yang menonton dimanapun berada, jamahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Lawatan Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Roh Kudus bekerja bagimu di dalam nama Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat lepas, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, lepas, yes, yes, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan, banyak yang terikat lepas. Engkau yang menonton saat ini, engkau terlepas dari segala ikatan dosa, dari segala ikatan keinginan daging. Lepas dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan keinginan daging lepas dalam nama Yesus. Dari dirimu lepas dalam nama Yesus. Oh rabataka sekina masih lepas, 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 lepas dalam nama Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Umat-umat Tuhan, umat-umat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan, lakukan itu. Engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan, undang Roh Kudus di dalam hidupmu. Roh Allah yang hidup itu akan menghidupkan engkau dan akan menghidupkan rohmu, sehingga keinginan dagingmu semakin hari semakin terkikis, habis. Yang ada hanya keinginan Roh Kudus yang diam di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah segala pintu-pintu pertobatan bagi umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka pintu-pintu pertobatan bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahanmu terjadi. Jamahanmu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja atas hidup umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan Tuhan terjadi atas umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi atas umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan dalam nama Tuhan Yesus, yang buta melihat di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, yang tuli mendengar di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, yang bisu berbicara di dalam nama Tuhan Yesus sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan, segala penyakit kronis apapun itu bentuknya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit kronis sembuh dalam nama Yesus. Kanker paru-paru sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jantung dalam nama Tuhan Yesus. Ginjal sembuh dalam nama Yesus. Tuhan beri ginjal yang baru, beri jantung yang baru, beri paru-paru yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, jamahanmu terjadi, lawatanmu terjadi atas umat-umat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang ada di rumah, lawatan Tuhan, tangan Tuhan ada bersamamu, menjamah hidupmu dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menjamah hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan membelai hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tangan yang berkuasa itu, tangan yang berkuasa itu, yang lembut itu, menjamah hidupmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Lawatanmu terjadi atas umat-umatmu. Terang Kristus bercahaya atas umat-umat Tuhan. Atas umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terang Kristus bercahaya atas umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia, terang Kristus bercahaya atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahanmu terjadi atas Indonesia Tuhan. Lawatanmu terjadi atas Indonesia. Berkati Indonesia hari ini. Tuhan merayakan hari kemerdekaan Indonesia 75 tahun. Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan tercurah atas Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami, berkati presiden kami dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia, berikan kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan di dalam memutuskan setiap undang-undang di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan Tuhan Presiden Republik Indonesia di dalam melaksanakan setiap tanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para bawahannya seluruhnya, jajaran yang mendukung seluruh pemerintahan berjalan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memulihkan, berkarya atas Indonesia. Mari Tuhan Yesus berkaryalah bagi umat-umat-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Berkati Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Berkati bangsa-bangsa Tuhan, supaya bangsa-bangsa dilawat oleh Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa-bangsa. Kuasa Roh Kudus nyatakan bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa-bangsa menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Milik kepunyaan kami bawa kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Terbukalah bangsa-bangsa
Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik buat perkenanan bagi kami. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kemurahan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, setiap hari Engkau ada. Setiap hari Engkau melawat kami. Biarlah lanjutkan kiranya itu Tuhan. Supaya setiap apapun Tuhan yang kami Tuhan Yesus lakukan, biarlah itu semua untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat kehadiratmu, terima kasih buat pengajaranmu Allah Roh Kudus. Engkau mengajari kami Tuhan setiap saat untuk mengerti dan memahami tentang pribadimu. Tuhan terima kasih, kami bersyukur lawatanmu sudah terjadi atas hidup kami, atas umat-umat Tuhan. Dimanapun berada Tuhan sudah melawat umat-umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, mujizatmu dinyatakan, kuasamu dinyatakan. Bagi orang-orang yang sakit sudah sembuh, bagi orang-orang yang sakit kepala, apapun keberadaan umat-umatmu sudah sembuh dalam nama Yesus. Penyakit apapun dalam nama Yesus sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Iblis tidak berkuasa lagi atas kehidupan kami. Oleh karena Roh Allah yang hidup, yang memerdekakan kami, yang memampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus yang memampukan kami di segala jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau berikan ini bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan buat pagi ini. Terpujilah buat kasih semua yang Kau berikan kepada kami, kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa pagi ini karena Tuhan sudah memberkati melawat kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa sepanjang hari ini. Biarlah kami Tuhan terus Tuhan Yesus bersyukur dalam segala hal. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Mari saudara-saudaraku yang di rumah, kita angkat tangan kita ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih umat-umat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan bagi kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih buat kemerdekaan hari ini. Saat ini kita menikmati kemerdekaan. Mari saudara-saudaraku, di saat engkau sudah merdeka, bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Engkau sudah mengerti, bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Supaya kemerdekaan yang kau alami, engkau juga dapat memerdekakan yang lain dengan menyampaikan segala sesuatu, yaitu firman Tuhan yang sudah saudara terima di tempat ini. Hal-hal yang baru, hal-hal tentang kerajaan sorga disampaikan di tempat ini. Terima kasih umat-umat Tuhan. Salam damai di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Salam bagi kita semua. Jangan lupa share kepada siapapun. Salam damai di dalam nama Tuhan Yesus. God bless.